Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita akan lanjutkan kajian-kajian kita di kajian psikologi agama. Kita akan bahas tentang fatalisme agama dalam perspektif psikologi. Nah, fatalisme agama adalah keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh kekuatan ilahi atau kekuatan supranatural. Misalkan Anda, siapa jodoh Anda, siapa karir Anda, berapa kekayaan yang akan Anda peroleh, itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh kekuatan yang supranatural, atau sudah menjadi bagian yang acak yang terjadi. Nah, fatalisme itu memengaruhi kontrol diri, pengambilan keputusan, respon terhadap stres. Sikap terhadap fatalisme ini memang akan memengaruhi 3 komponen tersebut. Nah, perspektif Barat melihat fatalisme sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat diubah, atau juga ada perspektif eksistensialis bahwa berbagai hal terjadi secara acak dan itu tidak ada intervensi Tuhan. Di Indonesia, fatalisme dipengaruhi oleh agama, budaya, juga termasuk ideologi Pancasila. Dalam Islam, fatalisme itu adalah diskursus tentang qada dan qadar. Nah, perspektif Barat tentang fatalisme agama, fatalisme dalam perspektif Barat itu terdiri atas deterministik dan kognitif emosional. Nah, perspektif deterministik itu menganggap bahwa nasib tidak bisa diubah karena sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh kekuatan supranatural. Sementara perspektif kognitif emosional ini memengaruhi cara individu memahami peristiwa hidup. Artinya cara dia memahami takdir, cara dia memahami keputusan Tuhan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap emosi itu akan sangat tergantung dari seseorang memahami itu. Nah, fatalisme di Barat itu cenderung memandang manusia tanpa kontrol atas kehidupan mereka. Yalom menyoroti fatalisme juga sebagai bagian dari pandangan yang eksistensial. Artinya dalam konteks fatalisme di Barat, berbagai kejadian itu terjadi secara acak tanpa intervensi Tuhan, sehingga si A kaya, si B miskin, si C pintar, si D memiliki kedudukan tinggi. Itu adalah kejadian yang acak saja. Itu perspektif Barat. Nah, fatalisme agama di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan juga Pancasila. Nah, fatalisme di Indonesia sering dianggap sebagai penerimaan terhadap takdir dan sikap pasrah. Nah, diskriminasi sosial juga memperkuat fatalisme agama. Ritual keagamaan di beberapa daerah itu juga menunjukkan penerimaan fatalistik terhadap kematian. Bahwa kematian itu kapan datang, di mana, yaitu adalah takdir yang sudah ditentukan Tuhan, manusia tidak bisa mengaturnya. Nah, selanjutnya nilai pluralisme dalam Pancasila yang sering tidak diterapkan secara baik ini juga menimbulkan atau berkontribusi terhadap timbulnya fatalisme agama di Indonesia. Nah, fatalisme dalam perspektif Islam memang banyak diskursus, banyak perdebatan. Tapi secara umum Islam mengajarkan keseimbangan antara qada dan qadar dengan tanggung jawab manusia. Manusia memiliki kebebasan berikhtiar meskipun takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalisme dalam Islam itu bersifat dinamis, bukan pasif. Qada dan qadar dipahami sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, tetapi kemudian tidak menafikan proses-proses ikhtiar dan usaha. Nah, pendidikan agama yang kontekstual di dalam Islam ini akan mengurangi pemahaman fatalistik yang berlebihan. Walaupun tentu di dalam Islam juga banyak variasi atau banyak diskursus bagaimana memahami fatalisme. Nah, bagaimana jenis-jenis fatalisme agama? Pertama, para ahli kemudian membagi
beberapa jenis-jenis fatalisme agama. Pertama, fatalisme religius. Ini keywordnya semua peristiwa ditentukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, fatalisme eksistensial. Nah, kehidupan dianggap tanpa makna intrinsik. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa berbagai kejadian yang ada di dunia, di tengah-tengah masyarakat terhadap individu, itu terjadi secara acak dan juga dianggap tidak ada intervensi Tuhan. Ya, secara acak saja berbagai kejadian itu terjadi. Nah, yang ketiga, fatalisme sosial religius. Artinya peran sosial dipandang sebagai takdir gitu. Misalkan pandangan-pandangan perempuan harus melayani laki-laki, perempuan taat kepada laki-laki, itu dianggap sebagai takdir. Laki-laki pemimpin semua atas perempuan, itu dianggap takdir gitu. Nah, perspektif Islam mengajarkan makna dalam semua kejadian. Kalau ada kejadian bahagia berarti maknanya begini. Kejadian yang menyedihkan dan kritis maknanya begini, termasuk sampai kemudian pada kematian. Semua ada makna yang bisa dipahami, dipelajari, diteladani oleh setiap insan manusia. Nah, kemudian yang kelima, fatalisme di Indonesia sering muncul dalam kondisi sosial yang sulit. Nah, kondisi sosial yang sulit, ekonomi yang sulit, krisis, ya, itu memicu fatalisme bahwa ini adalah bagian dari keputusan Tuhan yang terbaik. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan fatalisme agama di Indonesia? Pertama, keyakinan agama yang terlampau kuat. Ini memperkuat pandangan fatalistik, ya. Segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan gitu. Contoh, ada tokoh besar di Indonesia misalkan poligami gitu. Ketika ditanya oleh media, kenapa Anda poligami? Ya, ini sudah takdir Tuhan. Enak sekali ya begitu. Kemudian kedua adalah pengaruh budaya lokal. Seperti ritual kematian menegaskan ini penerimaan yang fatalistik ya. Di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai agama itu memang kalau ada ritual kematian itu bagian dari penerimaan akan kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Yang ketiga, diskriminasi sosial. Ini juga meningkatkan rasa tidak berdaya kelompok minoritas. Ya, misalkan Ahmadiyah yang mendapat kekerasan, tidak bisa berkembang, Syiah di Indonesia. Itu akan memicu ke sikap-sikap fatalistik bahwa ini adalah sudah ketentuan Tuhan. Kemudian pendidikan agama juga seringkali memperkuat penerimaan terhadap takdir, sebagaimana tadi dijelaskan. Yang kelima, sosial ekonomi. Ini juga memengaruhi fatalisme di masyarakat. Sosial ekonomi yang sulit, sosial ekonomi yang krisis terus-menerus, itu akan memicu juga fatalisme agama. Nah, lalu apa dampak psikologis dari fatalisme agama? Yang pertama, mengabaikan tanggung jawab moral. Ini akan mengurangi akuntabilitas sosial karena menganggap bahwa itu semua adalah sudah ketentuan Tuhan. Kenapa kamu kemudian mencuri? Misalkan ya, oh saya sudah ditakdirkan miskin dan harus mencuri. Nah, ini bahaya. Kenapa kamu korupsi? Ya, ini perjalanan hidup skenario Tuhan yang harus saya arungi. Nah, ini sehingga kemudian lari dari tanggung jawab moral. Fatalisme juga berbahaya, memiliki dampak negatif terhadap peningkatan kecemasan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa fatalisme yang terlalu akut, ekstrim, itu justru bukan menjadi mekanisme coping atau mekanisme resolusi krisis individu, tetapi justru akan memicu perasaan tidak berdaya. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko depresi yang lebih tinggi. Tadi sudah saya jelaskan, makin terjebak pada fatalisme yang berlebihan, itu akan menciptakan juga situasi psikologis yang terjebak seolah-olah tidak berdaya dan tidak ada kontrol sama sekali terhadap keadaan yang dia hadapi hari ini. Kemudian juga penurunan kemandirian, jadi menurunkan motivasi
untuk bertindak. Karena fatalisme yang ekstrim, akut ya, ada pandangan-pandangan apapun usaha tetap saja nanti Tuhan yang akan menentukan. Jadi nggak perlu usaha. Tidak ada motivasi-motivasi untuk berjuang. Karena dia menganggap bahwa semua sudah ditakdirkan Tuhan gitu. Dan yang kelima itu dampak dari fatalisme agama secara psikologis, stagnasi pertumbuhan pribadi. Jadi menghentikan pencarian makna. Apapun yang terjadi dikaitkan dengan kekuatan supranatural, kekuatan Tuhan, atau itu terjadi karena nasib saja begitu. Sehingga kemudian tidak ada upaya-upaya pemberdayaan diri untuk lebih berkualitas, untuk lebih aktif, untuk lebih memiliki banyak skill, banyak kemampuan, sehingga ia mampu kemudian mengubah keadaan. Nah, oleh karena itulah bagaimana solusi mengatasi fatalisme agama? Yang pertama, pendidikan agama, yaitu pendidikan agama yang tentu harus kontekstual, yang itu menyeimbangkan antara takdir dan usaha, menyeimbangkan rasionalitas dan spiritualitas, sehingga ini yang kemudian nanti akan mengatasi fatalisme. Kemudian yang kedua, kalau sudah parah, bukan sudah parah sih, ada mekanisme juga, misalkan terapi kognitif perilaku ya. Ini juga membantu individu bagaimana meriset pola pikir yang fatalistik diubah menjadi pola pikir yang lebih produktif ya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kontrol individu atas kehidupan mereka. Jadi misalkan minoritas atau perempuan atau orang yang mendapatkan kekerasan, yaitu kemudian diberdayakan, kemudian mendapat pencerahan-pencerahan sosial, sehingga mereka bisa melakukan perubahan-perubahan sosial, bahkan berontak atas pembelengguan mereka. Nah, kemudian yang keempat, penekanan pada HAM, hak asasi manusia, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai agama, yaitu keseimbangan antara keadilan, ya, usaha, kemudian juga hal yang berhubungan dengan keseimbangan spiritual. Yang kelima, komunitas yang diberdayakan. Ini dapat juga mengatasi fatalisme yang berlebihan. Makin banyak komunitas-komunitas yang memberdayakan masyarakat, memberdayakan perempuan, memberdayakan kaum minoritas, memberdayakan kelompok rentan, itu akan mengurangi fatalisme terhadap agama. Nah, para ilmuwan baik barat maupun muslim memberi tanggapan seperti Al-Ghazali, menekankan bahwa keyakinan pada takdir ilahi adalah bagian penting dari iman. Tetapi Al-Ghazali menolak fatalisme ekstrim yang menafikan usaha manusia. Kemudian dalam konteks sosiologi, Weber menjelaskan bahwa fatalisme sering ditemukan dalam agama-agama yang mendorong sikap pasif terhadap nasib. Ini bertentangan dengan etos kerja Protestan menurut Weber, yang justru memotivasi dalam bentuk tindakan. Di Indonesia, Kuncharaningrat melihat bahwa pandangan fatalistik dalam budaya Jawa itu sering dihubungkan dengan ajaran agama yang mendorong kepasrahan. Ini memang baik untuk coping stres sosial, walaupun ini kalau berlebihan juga akan menghambat perubahan sosial. Nah, dalam perspektif psikologi, Pargamen misalkan memandang fatalisme agama sebagai mekanisme coping yang memberikan makna dalam situasi yang sulit, krisis. Tetapi hati-hati, itu jangan kemudian dilakukan berlebihan gitu. Karena Pargamen kemudian memandang bahwa jika berlebihan itu dapat melemahkan usaha aktif dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Sementara itu ilmuwan lain, Lailatin, menjelaskan bahwa fatalisme sering berfungsi sebagai adaptasi budaya yang membantu individu memahami penderitaan sebagai bagian dari takdir ilahi, tetapi juga dapat memupuk sikap apatis terhadap perubahan. Nah, dalam psikologi kontemporer, Seligman itu mengingatkan fatalisme dengan learned helplessness, di mana keyakinan pada ketidakberdayaan itu dapat memperburuk gejala depresi jika tidak diimbangi dengan harapan untuk perubahan. Dari berbagai penjelasan ini dapat disimpulkan
Fatalisme agama memang mencakup dimensi yang kompleks, baik secara sumber penghiburan maupun tantangan individu dan masyarakat. Oleh karena itulah, intinya dalam konteks psikologi agama, fatalisme memang bagian dari coping terhadap gangguan kejiwaan individu atau masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan nilai-nilai dan gerakan-gerakan yang produktif, sehingga fatalisme tidak menimbulkan dampak negatif. Terima kasih, mari kita diskusikan untuk memperluas hazanah dan cakrawala kita di tema ini.